kuburan terbesar bagi anggota tentara atau anggota TNI kita, karena pertempuran di sana memang sangat sengit. Banyak banget para TNI yang gugur di sana di saat itu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dirgahayu Indonesiaku. 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus tahun 2022. Oke, seperti yang kita ketahui ya, di ulang tahun Indonesia ke-77 tahun ini, Indonesia itu punya jargon baru, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini bukan tanpa alasan jargon seperti ini akhirnya muncul. Itu dikarenakan 2 tahun belakangan, seperti yang kita ketahui, dunia itu mengalami yang namanya pandemi COVID, yang membuat semua negara tuh benar-benar tergoncang, terutama di sektor perekonomian. Khusus untuk kita Indonesia, kerennya ya, dengan jiwa semangat rakyat Indonesia yang senang banget bergotong royong, saling membantu antara masyarakat dan pemerintah, akhirnya Indonesia masih bisa survive dari yang namanya krisis ekonomi. Ada beberapa negara yang akhirnya ekonominya itu mulai tergoncang. Salah satunya bisa kita lihat yaitu Sri Lanka. Dan bahkan negara sekuat Amerika Serikat sekalipun itu juga ikut tergoncang dikarenakan ya banyak hal lah. Mulai dari pandemi sampai dengan peperangan antara Rusia dan Ukraina. Ya, syukur alhamdulillah kita sebagai rakyat Indonesia, kita menyaksikan negara kita sejauh ini ya masih stabil. Kita masih bisa makan, kita masih bisa kerja. Ya memang mungkin ada beberapa saudara kita yang terdampak, tapi kita sebagai sesama satu bangsa ya saling bergotong royong, saling membantu bahu-membahu untuk membuat saudara-saudara kita tuh tetap bisa menjalankan kehidupan normal, bisa sejahtera dan ya saling berdampingan gitu ya. Semoga Indonesia tetap menjadi Indonesia yang saling membantu, gotong royong, saling bahu-membahu dari sekarang hingga sampai kapanpun, sampai ke depannya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Pembahasan kita hari ini berhubungan dengan sesosok pahlawan Indonesia, ya kan, seorang prajurit militer Indonesia dari TNI yang bernama Tatang Kuswara. Beliau ini masuk ke dalam jajaran sniper terbaik di dunia dan menjadi salah satu sniper legendaris yang ada di dunia. Langsung aja kita bahas tentang kisah Tatang Kuswara di sisi lain. Tatang Kuswara, dia ini adalah seorang prajurit TNI yang mana dia dikenal dengan sniper terbaik. Dan juga dia membuat kagum mantan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan Keamanan Bapak Edi Sudrajat. Diketahui kisah daripada sniper terbaik Indonesia, Tatang Kuswara ini muncul di saat dia bertempur di Timur Timur. Yang dimana di saat itu Timur Timur masih bagian dari Indonesia dan sekarang sudah menjadi negara bernama Timor Leste. Dari kisahnya pada waktu itu, sniper Tatang Kuswara ini ditugasi untuk mengawal dan Satgas Jenderal TNI asal Jambi, yaitu Bapak Edi Sudrajat. Dan di saat itu mereka sedang melaksanakan misi di Timur Timur. Pada awalnya tugas dia itu hanya untuk mengawal si Jenderal TNI ini. Namun yang terjadi di lapangan, justru Tatang Kuswara ini nggak cuma ngawal Bapak Jenderal, tapi dia malah ikut berperang di barisan depan. Nah, kok bisa nih geng? Sekarang kita akan ceritakan secara lengkap tentang kisah dari Tatang Kuswara ini dari awal sampai akhir. Sekarang nih spesial banget ya, kalian udah lihat ya, gue udah pakai baju ala pejuang Republik Indonesia karena ini adalah hari spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dirgahayu Indonesiaku. Oke, sekarang gue pakai topi nih biar semakin melengkapi gitu ya. Yoi. Oke, ini udah mantep banget ya. Tinggal bawa bambu runcing atau senjata ala zaman dulu. Gue langsung udah kayak pejuang beneran gitu kan. Oke, tanpa panjang lebar ya, gue mau ngajak kalian ini untuk bermain game, yaitu game perang. Nih kalian udah bisa lihat ya, di belakang gue nih udah ada short movie-nya gitu. Nah, ini namanya adalah game World of Warship, yang dimana ini adalah sebuah game perang pertarungan di laut.
yang jelas menggunakan kapal perang. Nah, di game ini banyak banget kapal-kapal keren yang pastinya kalian bakal suka banget dengan desain dan kekuatan daripada kapal-kapal itu. Nah, selain kita memainkan game, kita juga akan mengenal tentang pengetahuan seputar sejarah gitu ya. Apalagi di sini kita bisa mempelajari atau melihat jenis-jenis kapal dari berbagai belahan dunia atau dari berbagai pasukan yang ada di dunia ini atau masing-masing negara gitu. Game World of Warship ini adalah sebuah simulasi tentang perang dunia. Jadi kapal-kapalnya itu desain daripada perang dunia kedua. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita coba nih ya permainan yang satu ini. Pasti keren banget kalian suka. Let's go. Oke, sekarang kita langsung cobain gamenya nih geng ya. Dan di sini gue bakal menjelaskan kepada kalian tahap-tahap dalam memainkan game ini supaya kalian gak bingung gitu ya ketika mencoba game yang keren ini. World of Warship ini adalah sebuah game yang sangat simple. Kalian hanya perlu memencet tombol WASD untuk bergerak serta mengarahkan kursor daripada mouse kalian untuk menembak gitu ya. Nah, terus untuk kecepatan kapalnya nih ada di bawah kiri. Kalau kalian mau ngebut bisa tekan W terus sampai full. Di pojok kanan bawah ada map atau peta. Dengan mengklik M, maka bisa membuka mapnya dan melihat pasukan kalian yang berwarna hijau. Dan juga musuh kalian yang berwarna merah gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya menyerang kalau ada musuh gitu. Nah, caranya gampang banget. Ini ada bulat oranye yang ada di tengah itu. Nah, itu merupakan crosshair-nya atau semacam alat bantu agar kalian bisa menembak musuh dengan tepat. Jadi senjata yang ada di kapal akan mengikuti arah mouse kita gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka sudah siap menembak, mereka akan berubah menjadi hijau. Terus kalau sudah siap langsung klik aja, dan untuk melihat musuh lebih dekat kalian bisa tekan shift. Di bagian bawah ini adalah tipe-tipe senjata dari kapal kita. Kalau misalkan kapal kita rusak terkena tembakan dari musuh, kalian bisa klik R untuk merestore atau memperbaiki kapal kalian, geng. Jadi kalian bisa melanjutkan peperangan dengan musuh-musuh kalian. Sekarang langsung aja kita coba main ya. Nah, klik W dulu, terus oke, kita udah mulai main nih, geng. Nah, teman-teman kita sudah maju nih, geng, ke arah musuh. Wah, gila juga ya, banyak banget ya musuhnya nih. Oke, aduh doain nih, geng. Kira-kira gue bakal menang nih ya. Bakal menang gak sih? Oke, kita harus fokus nih sama musuh-musuh kita nih, geng. Kita harus fokus. Oke, nah tembakin terus ya kan biar menang. Oke, woo! Itu dia yang gue suka dari game ini. Kita menang, victory X. Kalau melihat game ini memang seru banget ya. Dari battle di game World of Warship ini. Nah, tapi kalian pasti penasaran kan, ada berapa tipe kapal gitu ya yang bisa kalian gunakan di game ini. Nah, di setiap kelasnya ada 4 tipe kapal dari World of Warship ini, geng. Nah, yang pertama nih gue jelasin dulu ya. Itu ada yang namanya destroyers. Nah, kapal yang satu ini adalah kapal yang paling cepat dan juga dia memiliki darah atau armor yang kecil. Jadi gampang banget hancur gitu ya. Nah, tapi karena dia gampang hancur, jadi dia memiliki kemampuan yang lain, yaitu senjata torpedo dengan damage yang luar biasa dan juga kemampuan untuk membuat asap. Nah, kita ke kapal selanjutnya. Nah, ini namanya kapal battleship. Nah, kapal battleship ini adalah kapal yang paling besar yang menggunakan armor paling besar juga, tetapi sayangnya tidak bisa bergerak cepat karena dia memang muatannya itu lebih besar daripada kapal yang lain. Nah, terus ada kapal cruiser di sini ya. Nah, kapal yang satu ini adalah kapal yang serbaguna dengan ukuran yang cukup medium atau sedang, dan dia memiliki damage yang menengah dan nggak terlalu kuat, nggak terlalu lemah juga gitu. Terus ada kapal yang terakhir. Nah, di kapal yang terakhir ini namanya aircraft carrier. Ini adalah kapal yang multifungsi yang tidak pakai senjata tapi dia menggunakan pesawat. Jadi dia kapal yang ngebawa pesawat gitu ya. Jadi menyerangnya itu dengan menggunakan pesawat yang dia angkut. Nah, itu dia penjelasan dari masing-masing jenis kapal yang ada di World of Warship. Nah, tapi geng, selain kemampuan dan ukurannya, masing-masing kapal ini memiliki ukuran berbeda-beda dari kelasnya dan tenaga yang berbeda-beda dari kelasnya. Asal muasal dari kapal-kapal ini juga terbagi nih. Ada yang dari Jepang. Nah, ada juga yang dari USA, ada USSR, ada yang dari Jerman, terus dari UK, dari Prancis, dari Par Asia, Italia, Eropa, dan Commonwealth. Nah, masing-masing negara punya kapal masing-masing juga. Nah, kerennya masing-masing negara memiliki kehebatan yang berbeda-beda dari masing-masing kapalnya. Jadi gue yakin banget nih kalian pasti penasaran pengen mainin game yang satu ini gitu ya. Sekarang, mumpung hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta yang ke-77. Nah, di sini gue bakal memberikan hadiah menarik khusus untuk kalian. Yang perlu kalian lakukan cukup simple, yaitu
yaitu mendaftar dan memasukkan kode bonus dari gua. Kode bonusnya nih gampang banget, langsung ketik aja Indo 2022. Dan kalian harus mendownload game melalui link yang ada di deskripsi sebelum tanggal 30 bulan 9 tahun 2022. Jadi batasnya sampai tanggal itu. Dan dengan begitu kalian akan menerima satu kapal premium Indonesia yang bernama Siliwangi. Nah, kapal ini hanya akan tersedia selama 15 hari, terbatas gitu ya, selama Hari Kemerdekaan Indonesia. Terus kapal ini juga 1945 kredit dan 817 dublon. Nah, jadi tunggu apa lagi geng? Langsung aja kalian download sekarang, linknya udah ada di bawah. Oke, selamat bermain geng. Nah, sekarang kita balik dulu ke konten kita. Let's go. Oke, sekarang akan kita bahas secara lengkap nih ya tentang sniper legendaris yang satu ini. Nah, di setiap kesatuan militer pasti memiliki penembak jitu atau sniper. Ya, ini nggak perlu gue jelasin lagi lah ya tentang sniper ini. Bagaimana kerjanya, bagaimana ketangkasan dan ketangguhan mereka. Yang jelas mereka bisa membunuh banyak tentara atau banyak orang bermodalkan satu senapan. Dan itu dilakukan oleh satu orang doang. Dan istilah sniper ini sendiri muncul pada tahun 1770-an geng. Itu asal katanya itu dari kata snipe. Ini adalah nama seekor burung yang sangat sulit untuk didekati dan ditembak. Nah, istilah sniper itu berasal dari nama burung tersebut. Karena memang secara karakternya mirip gitu ya. Seorang sniper itu susah banget buat kita deketin dan susah juga buat ditembak gitu. Dan biasanya mereka tuh menembak dari jarak-jarak yang sangat jauh. Dan ada juga beberapa pemburu yang ternyata berhasil memburu hewan yang satu ini atau si burung snipe ini. Dan mereka juga disebut dengan sniper. Nah, kita kembali ke pembahasan Pak Tatang Kuswara. Pak Tatang Kuswara ini diakui oleh dunia dan dia adalah salah satu sniper milik TNI AD atau Angkatan Darat Indonesia yang benar-benar namanya tuh harum di mata militer dunia. Bahkan nama Tatang Kuswara ini disejajarkan dengan nama-nama sniper legendaris dunia yang sebelumnya sempat kita bahas nih geng nih. Gua kasih lihat nih video yang udah pernah kita bahas. Nah, kalian bisa nonton gitu ya, barisan sniper legendaris dunia. Nah kenapa nama Tatang Kuswara gak gue masukin di video tersebut? Karena memang gue mempersiapkan pembahasan tentang Tatang Kuswara ini untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu 17 Agustus. Di dalam misi tempurnya sebagai seorang sniper di medan tempur Timur Timur, tugas Tatang adalah memburu pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi yang bernama Fretilin. Ini adalah sebuah pergerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timur Timur. Kalau di Aceh tuh ada Gerakan Aceh Merdeka, terus di Papua tuh ada OPM atau sekarang yang disebut dengan KKB gitu kan. Dan di Timur Timur punya yang namanya Fretilin. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1975. Nama pemimpin dari Fretilin ini adalah Nicolau Lobato, atau nama panjangnya itu adalah Nicolau dos Reis Lobato. Dan Tatang Kuswara ini melaksanakan pemburuan total terhadap orang yang paling diburu dalam organisasi Fretilin ini. Dan terkadang pemburuan terhadap Lobato ini harus menggunakan helikopter bahkan geng, karena emang susah dan gesit banget orangnya. Dan Pak Tatang Kuswara ini ditugaskan secara khusus untuk memburu Lobato. Tim dari pasukan khusus TNI dalam operasi tempur bersandi Operasi Nanggala 28 dan butuh sangat-sangat berjuang atau butuh perjuangan lebih untuk memburu pimpinan dari Fretilin ini, karena memang tokoh nomor satu ini dijaga secara berlapis gitu ya, sangat ketat oleh tentara mereka. Dan bahkan di dalam pengejaran terhadap pemimpin dari Fretilin ini, Pak Tatang Kuswara ini sempat tertembak di betisnya geng. Dan di saat itu Pak Tatang Kuswara ini membawa sebuah bendera merah putih yang ukurannya kecil. Dia ikatkan di betis kakinya tersebut untuk menahan darah dan dia melanjutkan pertempuran. Peperangan di Timur Timur ini adalah misi pertama dari Pak Tatang Kuswara ini. Nah, di saat konflik bersenjata Timur Timur ini, posisinya itu benar-benar sudah membuat TNI atau Tentara Republik Indonesia mengalami banyak kerugian gitu ya. Nah, Pak Tatang di saat itu sudah selesai mengikuti pendidikan snipernya dan juga dia mengikuti kursus anti teror yang diselenggarakan oleh personel pasukan Baret Hijau Militer AS, yaitu Green Beret, yang diadakan di Pusat Pendidikan Kopassus Batu Jajar, Bandung. Dan di saat itu Pak Tatang Kuswara ini benar-benar menjadi seorang prajurit yang tangguh banget dan sudah matang siap tempur parah lah di saat itu. Namun sebagai personil organik di kesatuannya tersebut, Pak Tatang juga masih aktif bertugas di lingkungan Pusenif dan menjabat sebagai Bintara Komandan Peleton Komunikasi atau Baton Tonkom berpangkat Sersan 1. Nah, tugas utama Pak Tatang di Pusenif ini adalah menguji senjata tempur ringan TNI AD setelah diperbaiki atau dikembangkan. Jadi kayak pusat untuk quality controlnya gitu
gitu loh. Dan Pak Tatang ini adalah salah satu anggotanya. Pak Tatang ini sering sekali menguji senjata-senjata mulai dari AK-47 sampai G3 atau G3. Senjata-senjata ini ketika dia uji coba, disitulah dia mengasah kemampuan akurasi tembakannya agar akurasinya itu tetap terpelihara gitu. Jadi dia tetap menjadi seorang penembak yang tepat sasaran atau jitu. Lalu tibalah dia diturunkan untuk berperang pada tahun 1977 di Timur Timur. Di saat itu Pak Tatang berangkat menggunakan snipernya dan dia udah gatel banget pengen bertempur di barisan depan di saat melawan para pejuang kemerdekaan Timur Timur. Dan di saat itu dia membawa beberapa perlengkapan sniper seperti pakaian kamuflase, senapan Winchester M70, lalu juga sebuah teleskop yang bisa digunakan untuk bertempur saat siang dan malam, dan juga peluru-peluru kaliber 7,62 mm yang dibuat khusus oleh Amerika Serikat dan senapan serbu AK-47. Jadi di saat itu Pak Tatang menyiapkan dua senjata. Jadi dari jarak jauhnya dia pakai snipernya dia, dari jarak dekat atau senjata serbu gitu ya, dia akan menggunakan AK-47. Namun sebenarnya di dalam pertempuran ini Pak Tatang ini diharuskan untuk melindungi Pak Jenderal Edi Sudrajat di saat itu, yang dimana Pak Edi ini juga ikut turun bertempur dan pangkat Pak Edi di saat itu masih kolonel. Nah, pengawalan Pak Tatang Kuswara terhadap Pak Kolonel Edi Sudrajat ini pun itu benar-benar bersifat pribadi. Dalam artian, apabila dan Satgas itu diserang oleh musuh, jadi Pak Tatang Kuswara ini harus siap menjadi tameng hidup. Kalau ada yang nembak, Pak Tatang harus siap siaga mengorbankan badannya untuk Pak Edi Sudrajat agar Pak Edi selamat. Nah, dan di saat hal itu terjadi, Pak Tatang ini merasa kayak anjir bosen juga nih gitu kan. Karena peran dia sebagai seorang penjaga di saat itu akhirnya tidak memaksimalkan skill dia sebagai seorang sniper, yang dimana dia di saat itu baru lulus dari didikan Green Beret. Jadi dia pengennya tuh, aduh ini skill gue kepake nih, gue harus nembak beberapa tentara musuh dengan skill sniper gue. Nah, di saat itu karena kegabutan, Pak Tatang udah mulai gabut gatel pengen perang. Akhirnya Pak Tatang mau gak mau dia turun untuk bertempur di barisan depan. Karena memang di dalam prinsip seorang sniper, mereka itu didoktrin, yaitu seorang sniper bukan hanya bertugas melaksanakan pengawalan, tapi harus bisa menembus wilayah musuh secara diam-diam untuk melaksanakan misi intelijen. Jadi satu orang sniper itu bisa merangkap-rangkap, merayap-rayap, tiba-tiba udah ada di lingkungan musuh atau di wilayah kekuasaan musuh, dan dia bisa menembak atau menghabisi musuh itu satu-satu secara diam-diam. Nah, itulah tugas sniper. Dan karena dia udah mulai gatal banget serta ingin menjalankan fungsi sniper yang sesungguhnya, akhirnya dia meminta izin kepada Pak Edi untuk bisa masuk ke medan pertempuran lawan. Dan ternyata di saat itu permintaan dari Pak Tatang ini diperbolehkan oleh Pak Edi Sudrajat. Dan akhirnya Pak Tatang Kuswara ini pun terjun ke dalam pertempuran di kawasan Lautem, Los Palos Utara, yang dimana di saat itu mereka harus hadapi perlawanan yang sangat sengit dari pihak Fretilin. Dan melalui praktik perang secara gerilya yang diterapkan di kawasan pegunungan dan juga daerah pantai, pasukan TNI di saat itu harus bertempur mati-matian dalam melawan kekuatan dari Fretilin ini. Dan di saat itu Pak Tatang Kuswara harus menghadapi pihak musuh di dalam perang terbuka, dan dia berhasil menembak mati targetnya menggunakan senapan otomatis terlebih dahulu. Jadi waktu itu dia bawa AK-47. Dan tembakan awal itu benar-benar mengguncang jiwanya Pak Tatang Kuswara, karena di saat itu dia tidak nyangka, karena di dalam perasaannya itu kayak berkata, wah saya membunuh seorang manusia, tapi ya bagaimana, itu adalah tugas daripada TNI gitu kan, untuk menjaga kedaulatan negaranya. Dan pada awalnya memang Pak Tatang ini ya merasa kayak gemetar lah. Namun kembali lagi, doktrin dalam medan perang adalah membunuh atau dibunuh. Jadi akhirnya Pak Tatang mau tidak mau, ketimbang dia harus dibunuh, lebih baik dia membunuh. Dan dia semakin lama semakin terbiasa menembak satu persatu tentara musuh. Ada satu di antara beberapa misi tempur Pak Tatang ini sudah memakan korban sebanyak 49 nyawa. Dan ini adalah ketika Pak Tatang bertempur untuk menghadang serangan pasukan Fretilin di kawasan Remexio pada tahun 1977. Nah, medan tempur Remexio ini seperti bukit atau gunung-gunung itu berada di belakang kota Dili. Dan perlu kalian ketahui, Timor Leste adalah kuburan terbesar bagi anggota tentara atau anggota TNI kita, karena pertempuran di sana memang sangat sengit. Banyak banget para TNI yang gugur di sana di saat itu. Dan memang di saat Pak Tatang Kuswara ini berangkat, sesuai dengan doktrin daripada seorang sniper, mereka tuh diharuskan untuk membawa 50 peluru, yang dimana mereka itu diharuskan 49 peluru diarahkan kepada musuh dan 1 peluru sisa harus tersimpan di dalam senjata snipernya itu. Karena memang doktrin seorang sniper itu diharuskan ketimbang dia ditangkap oleh musuh,
lebih baik dia bunuh diri. Jadi satu peluru lagi yang disisakan oleh Pak Tatang Kuswara itu adalah sebuah peluru apabila dia ditangkap dia harus membunuh dirinya. Jadi ketimbang dia ditangkap oleh musuh terus dia disiksa, mau gak mau dia harus membongkar rahasia, ya kan, berkhianat pada negara, lebih baik dia mati. Nah, jadi ada prinsip yang seperti itu di dalam doktrin para sniper. Nah, dan bahkan sebenarnya hal tersebut tidak hanya berlaku bagi seorang sniper, tapi berlaku juga untuk para pasukan khusus lainnya. Mereka pasti akan menyisakan satu peluru untuk kematian mereka sendiri ketimbang harus ditangkap oleh musuh. Dan ini terjadi di banyak negara ya, geng. Salah satunya misal kayak pasukan legiun asing Prancis misalkan. Mereka memang juga menyisakan satu peluru untuk menembak diri mereka ketimbang harus ditangkap oleh musuh. Karena kalau ditangkap oleh musuh, mereka akan disiksa habis-habisan. Dan juga pada pasukan Jepang pada era Perang Dunia Kedua, mereka juga punya prinsip sisakan satu peluru untuk dirinya sendiri, atau lebih ngeri lagi, sisakan satu granat untuk diri mereka sendiri. Ya, dimana granat ini akan digunakan untuk mati bersama musuh secara berkeping-keping. Jadi kalau kita nonton Perang Dunia Kedua ya, banyak banget tuh ya, tentara Jepang tuh bawa granat terus ditaruh di dada, mereka pura-pura nyerah, tiba-tiba si tentara musuhnya dipeluk dan meledakkan granat itu sama-sama. Jadi dia mati, musuh juga mati. Karena emang tentara Jepang tuh gak takut mati. Di dalam misi yang dijalankan oleh Pak Tatang Kuswara ini, dia sudah tahu banget ya, ini adalah misi one way ticket. Atau ya dia tahu dia mempunyai tiket untuk berangkat, tapi belum tahu apakah dia bisa mendapatkan tiket untuk pulang ke keluarganya. Nah, di saat itu Pak Tatang Kuswara sudah tahu gitu ya apa yang harus dihadapi. Dan bahkan di saat itu dia tidak hanya membawa perlengkapan senjata, tapi dia juga membawa sebuah foto keluarganya. Yang dimana apabila dia meninggal dunia di dalam peperangan tersebut, dia seolah-olah gugur atau meninggal dunia di tengah-tengah keluarganya. Di dalam misi yang paling rawan ini, Kolonel Edi meminta salah satu anggota Kopassus, yaitu Letnan Ginting, untuk mendampingi Pak Tatang Kuswara dalam bertempur menggunakan sniper. Di saat itu, Letnan Ginting ini diminta oleh Kolonel Edi untuk menjadi seorang spotter bagi Pak Tatang Kuswara. Nah, namun di saat itu, Pak Tatang Kuswara justru bukan malah merasa terbantu. Dia berpikir kayak, aduh, ini malah jadi beban buat Pak Tatang. Alih-alih jadi spotter, alih-alih jadi pengawalnya Pak Tatang, nanti yang ada malah Pak Tatang justru harus terbebani dengan bagaimana cara untuk melindungi Letnan Ginting ini. Jadi nyawa dia dipertaruhkan. Nah, di saat itulah Pak Tatang Kuswara ini merasa kayak, waduh, gimana ya? Walaupun sebenarnya Letnan Ginting ini adalah perwira tinggi, alias pangkatnya jauh di atas Pak Tatang. Pak Tatang tuh cuma bintara di saat itu. Namun secara pengalaman tempur, Letnan Ginting justru belum mempunyai pengalaman tempur seperti Pak Tatang Kuswara. Dan di saat itu Pak Tatang Kuswara harus banyak memberi masukan kepada Letnan Ginting. Dan yang dikhawatirkan oleh Pak Tatang Kuswara juga adalah dimana mereka itu tidak pernah latihan bersama. Karena seorang spotter dan juga sniper harusnya latihan bersama agar lebih dapat chemistry-nya, baik itu di dalam melakukan pertempuran ataupun saat mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Karena menurut Pak Tatang, jika seorang sniper ditemani oleh seorang spotter, ketika sniper ini sudah menembak satu korban, ya kan, satu korbannya udah kena sniper, otomatis teman-teman dari si korban ini akan mencari posisi si snipernya itu. Jadi posisi Pak Tatang dan juga Letnan Ginting akan dicari oleh teman-teman korban. Yang mana kalau mereka memegang sebuah mortir, maka mereka akan menembakkan mortir ke arah persembunyian sniper. Terus kalau dia memegang sebuah senapan mesin, ya kan, senapan mesin besar, dia akan menembak secara membabi buta ke arah para sniper. Yang mana di saat itu mental Letnan Ginting benar-benar harus kuat dan tidak boleh merasa takut ketika diserang bertubi-tubi, karena ya belum tentu pelurunya kena gitu kan, pelurunya nyasar gitu. Nah, di situ tuh mentalnya benar-benar harus kuat. Nah, di saat itu Pak Tatang Kuswara ini memberitahukan semua taktik tempur tersebut kepada Letnan Ginting. Dan menurut Pak Tatang Kuswara, apabila mereka bersembunyi dari jarak 300 meter dari si korban dan teman-teman korban membawa sebuah senapan mesin, otomatis apabila senapan mesin itu ditembak secara membabi buta, apapun yang ada di sana akan hancur berkeping-keping, termasuk batu, besi, apalagi manusia. Dan di saat Letnan Ginting ini mendengar hal tersebut, ya yang namanya juga dia belum punya pengalaman tempur, Letnan Ginting langsung meminta saran lain kepada Pak Tatang Kuswara. Baiknya kayak gimana? Akhirnya Pak Tatang Kuswara ini mengajak Letnan Ginting untuk terhindar dari akibat fatal gitu ya. Mereka bersembunyi di pinggir tebing yang curam yang dari sisi lokasi sangat tersembunyi dan tidak mungkin didatangi oleh pasukan musuh. Dan lokasi itu memang untuk menggapainya itu harus bersusah payah. Banyak sekali semak-semak yang berduri dan juga kemungkinan ada hewan yang berbisa seperti ular atau serangga-serangga yang bisa membahayakan nyawa mereka. Dan memang kalau di pasukan TNI, pasukan Kopassus, karena
karena kita berada di daerah tropis, tentara-tentara kita itu memang dibekali dengan ilmu-ilmu khusus untuk menghindari hewan-hewan berbisa seperti ular salah satunya. Dan Pak Tatang Kuswara ini dia memang kebal, ya kan? Ya kebal ini secara didikan ya, didikan dari Kopassus itu sendiri kebal terhadap bisa ular. Jadi mereka ya nggak terlalu takut gitu dengan hewan-hewan yang ada di medan tempur. Lalu setelah mereka mendapatkan tempat yang mereka cari, Pak Tatang ini pun menyiapkan senapan M70-nya ditampingi oleh Letnan Ginting yang dari sisi teknik kamuflasenya ya jelas kurang maksimal. Pak Tatang juga berharap gitu ya Pak Letnan Ginting ini di saat itu tidak berbuat secara ceroboh karena panik atau apapun ya kan, tiba-tiba menembak tanpa aba-aba gitu. Karena kalau misalkan dia ceroboh, otomatis nyawa mereka berdua ya otomatis melayang. Nah dalam situasi ini Pak Tatang mau nggak mau ya harus berani gitu ya, memegang kendali, memerintahkan, walaupun sebenarnya Letnan Ginting pangkatnya jauh di atas Pak Tatang Kuswara. Akhirnya nih ya mereka menemukan sebuah tempat yang dimana tempat itu adalah sebuah tempat yang disarankan oleh Letnan Ginting, dan Pak Tatang Kuswara di saat itu mengikuti. Lalu firasat dari Pak Tatang ini ternyata benar. Tepat pada keesokan harinya, posisi ketinggian yang disarankan oleh Pak Ginting itu justru diperiksa oleh pihak patroli musuh yang jumlahnya sekitar puluhan orang. Dan di saat itu ada sekitar ratusan pasukan Fretilin berkumpul di lokasi ketinggian tersebut, dan tampaknya mereka sedang menyiapkan rencana untuk menyerbu pasukan TNI. Dan di saat itu Pak Tatang ini berencana untuk memecahkan perhatian lawan. Dia meminta kepada Pak Kolonel Edi Sudrajat dengan radio agar pasukan TNI menyerang pasukan musuh ini dari sisi timur. Nah lalu beberapa saat kemudian tembakan gencar pun meletus dari arah timur, dan pasukan kelompok Fretilin ini tepat di depan Pak Tatang dan juga Letnan Ginting. Dan di saat itu mereka mulai pecah perhatiannya. Nah lalu di saat kondisi yang benar-benar genting tersebut, lagi kacau banget tersebut, Pak Tatang Kuswara ini memperhitungkan apabila dia menembak apakah berbahaya atau enggak. Apakah kalau misalkan dia menembak di saat itu akan membuat posisi persembunyiannya dia terbongkar gitu. Dan di saat itu Pak Tatang ini memang sudah memasang peredam di senapannya, dan dia meminta Letnan Ginting untuk tidak semerta-merta menembak tanpa perintah karena itu bisa membocorkan posisi mereka. Jadi mereka tetap tenang, tetap diam di saat itu. Lalu setelah melakukan perhitungan yang sangat-sangat cermat, di saat itu posisi musuh sudah berada di atas 300 meter jaraknya. Pak Tatang Kuswara pun mulai membidik dan satu persatu musuh ini dijatuhkan, terkhusus kepada musuh-musuh yang memegang senjata otomatis. Jadi ditembak satu-satu oleh Pak Tatang Kuswara dengan senjata snipernya. Dan tembakan dari Pak Tatang Kuswara ini benar-benar membuat kacau para musuh yang berada sekitar 300-600 meter tersebut, karena satu persatu teman mereka tumbang, tembak di bagian kepala sampai hancur. Dan para musuh ini pada awalnya tidak mengetahui di mana posisi Pak Tatang Kuswara di saat itu. Mereka hanya menembak secara membabi buta, kiri kanan muka belakang, tapi untungnya pelurunya tidak ada yang menyasar ke arah Pak Tatang Kuswara dan juga Letnan Ginting. Karena memang 300 meter itu cukup jauh dan akurasi peluru dari senjata otomatis pihak musuh itu akhirnya berkurang gitu ya. Pada awalnya mungkin dia nembak lurus ya, karena terbawa angin dan segala macam bisa agak sedikit berbelok. Dan di saat itu Letnan Ginting benar-benar kaget. Dia melihat dengan mata kepala sendiri kemampuan Pak Tatang Kuswara dalam menembak musuh. Dia menjatuhkan musuh satu persatu dari jarak 300 sampai 600 meter dan semuanya tumbang, tidak ada yang meleset. Dan secara diam-diam Pak Ginting ini meneropong dan menghitung satu persatu sasaran yang ditembak oleh Pak Tatang Kuswara. Dan di saat itu kaget banget ya Letnan Ginting, di mana dia melihat ada 49 tentara musuh yang ditembak oleh Pak Tatang Kuswara dalam misi tempur di Remek Sio, dan ke-49 tersebut tewas seketika karena ditembak oleh Pak Tatang Kuswara, sang sniper terbaik Indonesia. Bahkan seorang komandan dari musuh yang sedang naik kuda dan sibuk memerintahkan anak-anak buahnya gitu ya, tiba-tiba ditembak juga oleh Pak Tatang Kuswara, dan di saat itu benar-benar terlihat dari teropong Pak Letnan Ginting. Si komandan ini langsung terjatuh dari kudanya karena menerima tembakan dari sniper Tatang Kuswara. Dan si komandannya ini ditembak nih geng, tepat di bagian kepala, dan itu membuat anak buahnya itu jadi gemetar, merasa panik dan ketakutan melihat komandannya tumbang oleh sniper, bolong kepalanya geng. Lalu ada seorang personil pembawa radio yang sedang berusaha untuk melakukan komunikasi, terpaksa ditembak oleh Pak Tatang juga di bagian dada karena jarak tembaknya sudah sekitar 900 meter, jadi udah cukup jauh. Jadi ditembak di bagian dada oleh Pak Tatang Kuswara, karena kalau dari jarak 900 meter ya kepala
manusia kan makin mengecil ya kelihatannya. Jadi takutnya nggak tepat sasaran, jadi mending ditembak di bagian dada. Dan peluru dari Pak Tatang Kuswara ini menembus dada si personil tersebut dan merusak alat komunikasi atau radio yang dia gendong. Dan Letnan Ginting hanya bisa tercengang, diam, dan geleng-geleng kepala dengan aksi Pak Tatang Kuswara yang dia lihat langsung dengan mata kepalanya sendiri di hadapan dia. Gue sendiri sih berharap banget gue bisa lihat langsung ya, tapi ya adrenalin gue juga pasti bakal meledak banget gak sih? Mentalnya harus sekuat Pak Letnan Ginting juga kan, karena walaupun hanya berada di sebelahnya Pak Tatang Kuswara, otomatis ya dia udah siap buat mati. Kalau ketahuan ya hancur ya kan, habis mati mereka berdua. Ya gue berharap ada dokumenternya gitu ya, tapi kayaknya susah sih nemunya. Nah, dan hasil dari pertempuran tersebut, para musuh ini akhirnya melarikan diri. Lalu Pak Tatang Kuswara dan Letnan Ginting akhirnya keluar dari persembunyiannya. Di saat peluru dari senjata Pak Tatang Kuswara ini dihitung, ya totalnya tuh dia bawa 50 peluru. Ternyata bersisa hanya 1 peluru. Dan sayangnya di saat itu Pak Tatang ini nggak pernah membawa sebuah buku catatan tentang berapa orang yang dia udah kill gitu ya. Dan memang dia ya tujuannya pengen datang, pengen menghabisi musuh aja, nggak pernah catat berapa totalnya. Tapi menurut terangan dari Letnan Ginting, seperti yang kita ketahui, Letnan Ginting menghitung mayatnya itu ada 49 orang yang tewas karena tembakan dari Pak Tatang Kuswara. Sementara peluru Pak Tatang Kuswara hanya 50 dan tersisa 1. Berarti 49 ini benar-benar terpakai tidak sia-sia. Dan Pak Tatang ini benar-benar gak peduli gitu ya, dia udah bunuh berapa orang. Tapi Pak Ginting benar-benar sebagai saksi yang menyaksikan bagaimana ketangkasan Pak Tatang Kuswara dalam sebuah pertempuran. Dan kekaguman Letnan Ginting ini terhadap Pak Tatang Kuswara akhirnya dia laporkan kepada Kolonel Edi Sudrajat, dan memang tercatat secara resmi sebagai confirmed kills dari Pak Tatang Kuswara ini. Dan di saat itu Kolonel Edi Sudrajat yang selanjutnya mengetahui tentang skill daripada Pak Tatang ini hanya bisa berkomentar, "Kamu benar-benar gila." Lalu ketika seorang penulis buku sniper asal Amerika Serikat yaitu Peter Brooks-Smith lewat bukunya yang bertemakan Sniper Training, Techniques, dan Weapons, Saint Martin Press, New York pada tahun 2000 memasukkan prestasi Pak Tatang Kuswara ini sebagai sniper kelas dunia dengan rekor 41. Dan rekor ini di bawah Philip G. Morgan yang merupakan pasukan khusus Amerika Serikat dengan rekor 53. Dan sebenarnya rekor 41 kills yang dicatat oleh Peter sebenarnya jauh dari hitungan sebenarnya, dari hitungan aslinya gitu ya. Karena Pak Tatang sendiri dalam misi tempurnya di Timur Timur mengaku telah menumbangkan sasaran lebih dari 100 orang. Tapi dia nggak pernah catat, karena menurut dia dari jumlah peluru yang dia bawa ketika dia sinkronkan dengan jumlah orang yang dia kill tidak ada yang meleset gitu. Ya berarti memang apa yang dikatakan oleh Pak Tatang Kuswara ini ya jelas benar. Dan sedikit kalimat terakhir dari Pak Tatang Kuswara yang bunyinya kayak gini: "Hampir semua musuh bersenjata yang saya tembak kena di kepala. Semua sniper memang didoktrin untuk menembak musuh di bagian kepala karena langsung membuat korbannya mati tanpa merasakan apa-apa, bahkan sama sekali tidak tahu siapa yang membunuhnya," kata Pak Tatang Kuswara. Kejam banget ya geng kalimatnya. Oke, itu dia geng tentang kisah Pak Tatang Kuswara. Semoga ini menginspirasi kalian, menginfluence kalian untuk menjadi seorang pembela negara yang benar-benar mengabdi untuk negara. Jadi nggak cuma nyari-nyari duit doang, nggak cuma berbisnis doang. Jadi abdi negara tuh bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, untuk menjaga kedaulatan negaranya gitu ya. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan, terus mendapatkan kekayaan dan memperkaya diri, kayaknya nggak usah jadi abdi negara deh. Jadi pengusaha aja gitu. Jadi pengusaha, kalau lo ya usahanya hitam, lo tanggung dosanya sendiri. Kalau lo usahanya putih, ya lo mendapatkan berkahnya gitu ya. Tidak perlu merugikan banyak orang. Ya maju terus TNI Polri ya kan. Tanpa kalian Indonesia bukan apa-apa. Dan juga untuk saudara-saudara kita di Timor Leste, ini hanya cerita masa lalu. Semoga apa yang gue ceritakan hari ini ya menjadi sebuah catatan sejarah saja untuk kita semua. Bukan berarti kita harus mengungkit luka lama gitu ya. Dan sekarang Timor Leste sudah dengan kedaulatan mereka sendiri dan Indonesia dengan kedaulatan Indonesia sendiri. Dan kita tetap bersaudara walaupun sudah berpisah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan sekali lagi selamat hari ulang tahun untuk Indonesia tercinta yang ke-77 tahun. Dirgahayu Indonesiaku merdeka.